Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Dani Pramono, PGP Angkatan 9, SD Negeri Pandan Puro 2, Kabupaten Sleman. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang profesional harus dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin lebih pada motivasi internal dan eksternal untuk belajar mengendalikan diri kita. Disiplin diri yaitu merdeka dalam memilih atau mengontrol diri, memilih apa yang akan kita lakukan dengan cara yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, kita berusaha menimbulkan motivasi internal pada siswa untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, siswa tidak hanya melakukan tanggung jawab karena motivasi eksternal, karena menghindari hukuman maupun mendapatkan penghargaan diri. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ke-1 adalah kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, 2. Membuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol yang seharusnya kita ambil sebagai guru adalah menjadi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru melibatkan murid-murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Agar murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan yang dilakukan tidak pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan demikian, murid dapat mencari solusi dan menyelesaikan masalah dengan mandiri, penuh keyakinan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah hubungan antara budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman agar ia mendapat keselamatan di masa depannya.
Agar dapat menuntun murid mengikuti kodratnya, guru harus memahami 5 dimensi profil pelajar Pancasila dan mengaplikasikannya dalam pendidikan. Selanjutnya, budaya positif dapat diwujudkan jika guru menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama dari semua warga sekolah. Profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan jika guru memiliki visi yang positif untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Dengan adanya budaya positif di sekolah, dapat terbentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai dengan visi sekolah. Saya sudah memahami materi dan konsep pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus dipahami dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah saya. Selain itu, saya juga menularkan konsep tersebut kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik yang di luar dugaan saya yaitu motivasi eksternal seperti hukuman dan bahkan penghargaan dapat merusak motivasi internal murid. Penghargaan dapat merusak hubungan, ketepatan, kualitas, kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang harus dibangun pada diri murid adalah motivasi internal sehingga murid sadar dan merdeka saat melakukan tindakan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Hal menarik yang kedua yaitu segitiga restitusi. Restitusi merupakan hal baru bagi saya. Hal ini sangat baik jika diterapkan di sekolah dan merupakan langkah terbaik yang selama ini saya idamkan. Saya sadar bahwa selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum saat menghadapi masalah yang terjadi pada murid. Seharusnya saya memposisikan diri menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang terjadi pada murid saya. Saya memiliki pengalaman menghadapi siswa yang sering tidak mengerjakan tugas dan berkelahi di lingkungan sekolah. Saya memposisikan diri menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mempelajari dan menerapkan hal-hal tersebut yaitu senang, termotivasi, dan tertantang untuk mempelajari dan menerapkan hal tersebut di sekolah saya demi menjadi guru yang lebih baik. Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa dapat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya dan mulai timbul motivasi intrinsik, tidak hanya menghindari hukuman atau berharap penghargaan dari orang lain. Yang perlu diperbaiki yaitu menambah wawasan saya sebagai guru dengan terus belajar dan memposisikan diri sebagai manajer. Saya akan terus berlatih menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum. Saya merasa bingung dengan posisi yang saya lakukan. Terkadang saya menjumpai murid yang berkata akan patuh, tapi di waktu yang lain ia mengulangi lagi perilaku yang sama. Saya sebenarnya merasa sedih jika harus menghukum murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu manajer. Saya merasa senang dapat menuntun murid menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Perbedaannya yaitu siswa mulai timbul motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab, memecahkan masalahnya secara mandiri, bukan karena paksaan atau motivasi eksternal.
Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, akan tetapi tidak melaksanakan 3 tahapan restitusi. Saya hanya melaksanakan satu tahapan, yaitu menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan, "Kamu mau jadi orang seperti apa?" Dan "Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati?" Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu menerapkan, berkolaborasi, dan menularkan ilmu yang saya dapat dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dilakukan di sekolah seharusnya dilanjutkan di lingkungan yang lebih atau yang lain seperti di rumah dan masyarakat sehingga anak memiliki karakter yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.